Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru kita bersama Al-Habib Ahmad Fahmi bin Bakar Adrus, pendiri Majlis Dakwah Al-Adni dan juga pembina kita semua, dan juga yang saya hormati putra pria beliau Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Ahmad Fahmi Al-Adrus Mata'ala Betul Hayati, dan juga ketua Majlis Dakwah Al-Adni Ustaz Muhammad, dan juga Sahibul Bait sekaligus wakil ketua Majlis Dakwah Al-Adni Ustaz Hendi, dan juga yang saya hormati seluruh alim ulama, seluruh ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami kepada beliau semua. Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, khususnya kita masih duduk di dalam majelis yang mulia ini. Yang ini sungguh sangat luar biasa, banyak sekali rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, wabil khusus Habib Syekh Abu Bakar Al-Adrus. Salah satu manfaat, salah satu hikmah yaitu tentang Isra Mi'raj, bahwasannya kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW adalah perwujudan rahmat Allah di muka bumi untuk semesta alam. Terus. Khususnya untuk kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kasih sayang beliau kepada kita, beliau tidak melupakan kita ketika beliau berada di tempat yang paling agung, yang paling mulia, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Tadi telah dikatakan bahwasannya malaikat Jibril saja tidak mampu untuk naik ke atas bertemu dengan Allah, tapi sendalnya bisa ikut karena rapat, karena nempel dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi bergetar, semuanya menangis menyaksikan kejadian yang istimewa tersebut. Seorang hamba, seorang rasul, seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya, langsung ruh wal jasad bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hormat kepada Allah dengan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita baca di dalam salat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Allah, berkata, memberikan salam takzim, salam bakti, salam sejahtera, sembah baktiku kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah tidak memiliki sifat yang ego di dalam hatinya. Rasulullah tidak untuk dirinya sendiri, tapi Rasulullah SAW ingat kepada kita, yaitu umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
keselamatan juga untuk kita semua dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Kita disebut ini merupakan rahmat kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW juga mencurahkan rahmatnya kepada kita sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bergembiralah. Maka dengan itu semua bergembiralah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur tersebut lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan, apa yang mereka kumpulkan. Para hadirin, para bapak, para ibu rahimakumullah, telah dikatakan bahwasannya rahmat Allah itu sangat banyak, termasuk salat kita itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk surga pun bukan karena ibadah kita, bukan karena taatnya kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, tapi udkhulu jannata bi rahmati, masuklah ke surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang, kalau kita lihat teman-teman kita atau orang-orang lain di sekitar kita, kita perhatikan mengangkat beban 100 kilo kuat, mengangkat barbar 100 kilo kuat, badannya kuat, tapi kadang-kadang mengangkat tangan kosong tanpa beban, menghadap kiblat, menghadap Allah sambil takbiratul ihram Allahu Akbar dalam arti sholat, kadang-kadang lebih berat daripada mengangkat beban. Kenapa? Karena yang diisi itu hanya jasmaninya saja, tapi hatinya tidak diisi. Tidak diisi dengan makanan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita cari rahmat Allah. Di mana adanya rahmat Allah, disinilah tempatnya rahmat Allah. Di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis tausiah, majlis ratib, majlis maulid, di sini berkumpul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Badan kita makanannya nasi, minumannya air, jus dan lain sebagainya, tapi hati kita makanannya adalah Quran, zikir, sholawat, istighfar dan lain sebagainya yang menjadikan hati kita kuat. Lari 1 kilometer kuat, tapi jalan 10 meter ke masjid tidak kuat. Ada apa itu? Karena hatinya tidak dikasih gizi, hatinya tidak dikasih makanan. Maka sangat tepat sekali kita berada di majlis dakwah Al-Adni, karena kita di sini baca rotib, baca sholawat, dan kita dengarkan tausiah-tausiah untuk menguatkan hati kita, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak, para ibu, para guru mulia, sedikit penutup dari saya. Kita sekarang masuk bulan Rajab, Syahrullah, dan bulan Sya'ban Syahrun Nabi, dan bulan Ramadan Syahrul umat Nabi. Ini banyak yang bertanya kepada saya, kadang-kadang santri juga bertanya, kenapa ketika bulan puasa rasanya kok sama saja kayak bukan bulan puasa, biasa-biasa saja. Ini para alim ulama, para kiai sudah menjelaskan dari dulu, karena tidak dipersiapkan dari sekarang. Itu jawabannya. Bulan Rajab di dalam kitab Duratun Nasin dikatakan inna rajaba lil istighfari minadz dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa ramadan li tanwiril qulub wa lailatul qadar li taqarrub ila Allah. Bulan Rajab waktunya istighfar, itu persiapan dari sekarang. Makanya para alim ulama menganjurkan baca Rabbik firli warhamni wa tub alayya 100 kali. Sekarang tanggal 28 masih adalah waktu. Bulan Sya'ban untuk membenahi hati kita, untuk membenarkan hati kita, membereskan hati kita daripada penyakit-penyakit hati.
syirik kepada Allah, ujub, sombong, hasud, riya, sum'ah, ta'asub dan lain sebagainya, itu diberesin hati. Nanti bulan Ramadan kalau sudah dosa-dosa sudah bersih, inna rajaba litathhiril badan, badannya sudah bersih dari dosa-dosa dan juga hatinya juga sudah bersih, sudah benar daripada penyakit-penyakit hati, maka bulan Ramadan bulannya untuk litanwiril qulub, untuk menerangi hati dengan banyak membaca Al-Quran, membenahi hati, membenarkan hati yang di bulan Sya'ban itu dengan apa? Dengan banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban bulannya Nabi, karena di sana diturunkan ayat yang memerintahkan sholawat. Asbabun nuzulnya ada turunnya pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Oleh sebab itu marilah kita banyak zikir banyak sekali manfaatnya, khususnya sekarang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rajab banyakin istighfar, bulan Sya'ban banyakin sholawat, bulan Ramadan kita banyakin ibadah karena itu bulannya umat Islam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.